Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM C1C021108 dari kelas R12 Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai PPh orang pribadi. Baik, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka kita langsung saja memasuki materinya. Materi yang pertama adalah subjek PPh orang pribadi. Sebelumnya, pada kali ini, materi yang saya presentasikan atau yang saya jelaskan ada 4. Yang pertama, subjek PPh orang pribadi. Yang kedua, objek PPh orang pribadi. Yang ketiga, norma perhitungan PPh orang pribadi. Dan keempat, tarif PPh orang pribadi. Langsung saja yang pertama, subjek orang pribadi. 1. Subjek pajak penghasilan orang dalam negeri. Jadi sebelumnya subjek PPh orang pribadi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama PPh orang pribadi dalam negeri, yang kedua PPh orang pribadi di luar negeri. Pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Yang dimaksud orang pribadi luar negeri yang dikenakan pajak, yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, WNA atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, WNI yang berada di luar di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan. Objek PPh orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 ada 4. Yang pertama, penghasilan dari penghasilan yang merupakan objek PPh orang pribadi dari pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi. Yang ketiga, penghasilan lain-lain. Yang keempat, penghasilan yang dikenai pajak final. Maksud dari penghasilan lain-lain ini adalah seperti seperti hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, selanjutnya keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Itu yang termasuk penghasilan lain-lain. Kita masuki materi yang ketiga, norma perhitungan PPh orang pribadi. Norma perhitungan PPh orang pribadi ini dibagi menjadi ada 6. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah 600 juta dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pencatatan jika wajib pajak yang bersangkutan tidak memilih penyelenggaraan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan tersebut wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan penggunaan MPPN yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan tersebut dianggap disetujui. Yang ketiga, ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Norma yang keempat, keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 01 garis miring PJ garis miring 1991 dan Cap 02 garis miring PJ tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2001. Yang kelima, angka presentasi NPPN yang digunakan adalah angka yang tertera pada lampiran keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 536 garis miring PJ garis miring 2000 ini. Yang terakhir, norma yang keenam adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2001 dan seterusnya. Materi yang keempat, tarif PPh orang pribadi.
Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Tarif PP orang pribadi ini ada ada 4. Yang pertama, penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Dan yang keempat, penghasilan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30% setelah diperoleh angka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada salah-salah dalam pengucapan, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Sekian sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.